Hai, selamat berjumpa kembali Sobat Isi dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait penentuan entalpi reaksi. Kali ini penentuan entalpi reaksi akan kita tentukan dengan metode yang ketiga, yaitu berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Penentuan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar ini bisa kita lakukan berdasarkan rumusan seperti ini. Di entalpi reaksi ini merupakan jumlah entalpi pembentukan standar produk dikurangi jumlah entalpi pembentukan standar dari reaktan, di mana entalpi pembentukan standar masing-masing zat kita kalikan dengan koefisiennya dalam persamaan reaksi. Sehingga rumusan ini secara matematis bisa kita tuliskan seperti berikut. Yaitu entalpi reaksi ini sama dengan sigma NP dikali delta HF0 produk dikurangi sigma NR dikalikan delta HF0 reaktan. Di mana NP ini merupakan mol masing-masing produk. Kemudian delta HF0 produk ini adalah entalpi pembentukan standar produk. NR merupakan jumlah mol masing-masing reaktan. Delta HF0 ini merupakan delta HF0 reaktan ini merupakan entalpi pembentukan standar reaktan. Nah, misalkan pada suatu reaksi hipotetis yang bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu A seperti ini, BB menjadi DC plus DD, delta HR-nya akan kita cari, di mana A, B, C, dan D ini berturut-turut adalah koefisien reaksi dari zat A, B, C, dan D, maka delta HR-nya dapat kita tentukan dengan persamaan berikut. Nah, seperti ini, delta HR0-nya sama dengan C, yang merupakan koefisien dari produk C, dikali delta HF0-nya C, ditambah D, yang merupakan koefisien reaksinya produk D dikalikan delta HF0-nya D, dikurangi A kali delta HF0-nya A, ditambah B kali delta HF0-nya B. Di sini mol produk maupun mol reaktan ini bisa langsung kita aplikasikan atau kita gunakan koefisien reaksi dari masing-masing zat dalam reaksi. Karena apa? Dalam persamaan termokimia, koefisien reaksi ini menunjukkan mol dari zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi ini bisa langsung kita gunakan koefisien reaksi untuk menggantikan mol pada rumusan kita ini. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada beberapa entalpi pembentukan standar beberapa zat. Nah, ini bisa kita jadikan acuan ketika kita berlatih soal. Yang perlu kita perhatikan bahwa delta HF0 unsur-unsur dalam keadaan standar adalah 0. Unsur-unsur dalam keadaan standar ini diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, ini misalnya unsur-unsur dalam keadaan standar itu seperti besi. Pada kondisi standar, besi itu fasenya adalah padat. Kalau pada kondisi besi pada fase cair itu berarti tidak dalam kondisi standar. Nah, karena pada suhu 25 derajat seperti ini besi wujudnya adalah padat. Kemudian karbon pada kondisi standar wujudnya juga padat, sehingga kalau ada karbon dalam wujud gas ini berarti dia bukan merupakan unsur dalam keadaan standar. Kemudian untuk unsur-unsur yang berwujud gas selain golongan 8A seperti misalnya oksigen, hidrogen, nitrogen, ini dalam keadaan standarnya umumnya berwujud molekul diatomik. Jadi misalkan kayak oksigen itu adalah O2, bukan O. Bukan O sendirian ya, tapi O2. Gas nitrogen itu adalah N2. Gas hidrogen adalah H2.
kemudian gas klur itu juga Cl2 dan sebagainya. Jadi selain unsur-unsur selain golongan gas mulia, ini umumnya unsur-unsur gas itu adalah berwujud molekul diatomik. Oke, untuk memperjelas pembahasan kita coba amati untuk contoh soal kita yang pertama ini. Di sini sudah diketahui harga entalpi pembentukan standar dari beberapa zat. Kita diminta untuk menentukan perubahan entalpi atau entalpi reaksi pada reaksi ini ini merupakan reaksi pembakaran metanol ya. Nah, jadi di sini langsung saja kita gunakan rumusannya. Karena sudah tersedia data entalpi pembentukan dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi ini, maka entalpi reaksi dari reaksi pembakaran metanol ini bisa langsung kita cari dengan cara menggunakan rumus tadi, yaitu entalpi reaksi merupakan jumlah delta HF0 dari produk dikurangi dengan jumlah delta HF0 reaktan. Di mana di sini untuk produk ada CO2 dan H2O, kita masukkan ke sini. CO2-nya adalah 1 mol sesuai koefisien reaksinya, dikalikan delta HF0-nya CO2, ditambah H2O-nya di sini koefisien reaksinya 2, maka dia ada 2 mol dikalikan delta HF0-nya H2O, dikurangi reaktan. Reaktannya ada CH3OH dan O2. Nah, di sini CH3OH-nya ada 1 mol sesuai koefisien reaksinya, dikalikan delta HF0-nya CH3OH, ditambah 3/2 mol kali delta HF0-nya O2. Nah, setelah kita masukkan sesuai dengan data yang ada, kita peroleh di sini hasil akhirnya adalah minus 632 kJ. Nah, coba dilihat di sini, kita tengok di delta HF0-nya O2, di data tidak ada, tapi kita sudah paham dari pembahasan sebelumnya. O2 atau gas oksigen ini merupakan molekul unsur ya. Ini pada kondisi standarnya oksigen memang berwujud sebagai O2. Maka karena di sini merupakan unsur, delta HF0-nya adalah 0 untuk oksigen. Nah, ini biasanya di soal tidak pernah disebutkan untuk delta HF0 dari suatu unsur. Jadi kita terpaksa harus bisa memahami kalau delta HF0 semua unsur itu adalah 0 pada kondisi standarnya. Kita lanjutkan untuk contoh kedua. Di sini ada data delta HF0 dari beberapa zat seperti benzen, kemudian air, dan juga karbon dioksida. Kita diminta untuk mencari atau menentukan kalor pembakaran benzen cair. Di sini ada tantangan menarik, yaitu di dalam soal tidak dituliskan reaksi yang ditanyakan. Tidak dituliskan reaksi yang kita akan cari delta HR-nya atau entalpi reaksinya. Nah, tapi di sini memaksa kita untuk memahami reaksi pembakaran benzen. Kita tahu bahwa kalor pembakaran benzen ini merupakan entalpi yang menyertai pembakaran 1 mol benzen. Seperti itu, maka ketika kita tuliskan akan menjadi seperti ini ya. Kita tahu reaksi pembakaran itu adalah reaksi suatu zat atau reaksi zat apapun dengan oksigen itu merupakan reaksi pembakaran. Karena di sini benzen ini merupakan hidrokarbon, ini adalah reaksi khas. Ketika hidrokarbon dibakar sempurna, maka hasilnya pasti CO2 dan H2O. Nah, ini sudah reaksi khas. Di sini perlu kita setarakan terlebih dahulu. Ini sudah setara reaksinya, maka kita tinggal memasukkannya saja ke dalam rumusan tadi, yaitu penentuan delta HR-nya lewat ini jumlah
delta HF0-nya produk dikurangi delta HF0-nya reaktan. Di mana di sini untuk produknya ada CO2 dan H2O, sedangkan reaktannya ada C6H6 sama O2. Nah, setelah kita masukkan, diperoleh harga delta HR0-nya yaitu min 3134,5 kJ. Nah, di sini sama seperti contoh pertama tadi, untuk delta HF0-nya O2 yang merupakan unsur di sini adalah langsung kita bisa tulis 0. Gitu. Nah, sekian untuk pembahasan dari penentuan entalpi reaksi melalui data entalpi pembentukan standar. Semoga kita sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.